Johann Alex Nelwan yang lahir pada tanggal 15 April tahun 1930 dari pasangan suami istri Christian Nelwan dan Hendrika Donomira. J.A. Nelwan merupakan salah satu alumni dari Bukit Aitu Mieri periode tahun 1950 sampai 1953. Dengan nama sekolah Jongens Vervolkschool JVVS, di bawah pimpinan kepala sekolah Berta Eger asal Jerman. Allah ya Tuhan kami mohon penerangan serta berkat-Mu bagi mereka semua yang pernah mengenyam pendidikan di bukit ini, baik pelaku maupun peserta, baik guru maupun peserta para siswa yang terdahulu mulai dari awal tahun 1925 sampai dengan yang akhir para siswa ini. Semoga berkat-Mu melimpah atas mereka. Semoga Engkau juga berkenan menerima para guru, para pendahulu yang telah mendahului kami, mengajarkan, menanamkan ilmu pengetahuan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Allah, karena Roh Kudus-Mu telah menyertai kami pada sore hari ini. 20 Starenberg cuti, dan dia minta, bukan dia minta tetapi dipindahkan pendeta Bout dari Inanuatan, sementara ganti dia di sini untuk membangun asrama, sekolah, rumah guru, rumah direktur, aula semua. Yang di pendeta Bout yang kemari, pendeta Starenberg cuti. Dia datang yang pertama dibangun untuk sekolah tukang. Kalau tidak ada tukang sih mau kerja sekolah dan asrama semua bagaimana. Jadi dia bangun sekolah tukang, dan ya mereka dapat teori di sekolah, langsung praktek di lapangan. Ya dicincang balok dan semua bela dengan gergaji yang besar yang dorong, ya naik turun gitu ya. Jimot. Ya, ini rumah Kene yang dulu. Ya. Dan ini asrama. Asramanya bentuk huruf apa? T. Bukan. Huruf U. Melintang baru kedua. Oh. Ya ini asrama. Papa juga pernah di asrama ini waktu VVS. Berarti asrama yang sekarang dengan di sini sudah beda ya? Ini. Kalau ini rumahnya masih sama, dia punya model? Iya sama. Cuma rumah ini pakai atap daun sagu. Iya. Tapi bertahan sejak tahun 25 sampai berakhir Perang Dunia Kedua, dan kami sekolah di sini masih pakai rumah-rumah ini atap. Dengan sampai 30-40 tahun masih bisa pakai atap. Berarti waktu Bapak masih sekolah di atas itu ISK-nya? Tidak. Itu sesudah Perang Dunia Kedua, jadi Kene sudah tidak bekerja sebagai guru lagi. Itu guru-guru baru dari Belanda yang pimpin sekolah JVVS itu. JVVS, Jongens Vervolkschool. Bapak, Ya, tadi Bapak menyampaikan pendeta Bout datang membuka sekolah tukang. ya, Kemudian mereka sambil belajar langsung praktik di lapangan, mendirikan aula, asrama, sekolah, ya, nah, dan rumah guru. rumah direktur. Ya, Oke, ini rumah direktur, aula, kemudian rumah direktur masih ada. masih. Asrama yang sekarang, Ya, asrama ini sudah tidak ada. bentuknya sudah berubah. Sudah berubah. Nah, yang sementara ada di bukit ini adalah asrama yang bentuknya panjang. Tetapi ada beberapa versi bukti-bukti peninggalan itu berupa puing-puing fondasi di bagian sebelah kali itu Meri sebelah. Ya. Itu ada puing-puing berbentuk panjang yang sekarang mungkin karena kebutuhan
pengembangan pendidikan sudah tertutup oleh bangunan. Kemudian di situ juga ada puing-puing kamar mandi WC. Ya. Ya. Terus kemudian bak air Di dia pinggir kali, ya, kali ke sini ya. itu. Yang saya mau tanya Bapak berikan penjelasan karena ada beberapa orang yang menyampaikan pendapat-pendapat mereka, menyampaikan informasi kepada kami tentang sekolah, Ya. letak sekolah. Ya. Letak sekolah ini terletak di mana dan posisinya bagaimana? Itu di pinggir kali sebelah ke selatan. Oke. Di bawah barangkali bekasnya masih ada. Ya. Ya. Sekolahnya di situ. Nah, sekolah itu fondasinya dulu ada berbentuk L, kan? Termasuk Ya, sampai ya. sekarang ada rumah Bapak Hamadi dan Kori Tanati. Ya, Suami ya, istri di situ, tinggal. di bagian situ. Ini berbentuk L. Nah, kemudian di atasnya menurut cerita ada menara lonceng. Fondasinya masih ada sepanggal. Ya, dari lonceng buat bunyi Ya. sekolah. Ya, Ya. nah ini. Ya. Jadi sekolah selesai, bangunan selesai, terus sekolah dipindahkan ke sini tahun 1925 sekolah di Mansinau. Iya. Sebab di sana kesulitan, makanan susah, penderopan beras juga susah pada waktu itu. Penderopan sagu di Wondama ini luar biasa, tetapi susah dari hubungan, transportasi susah. Jadi makanan agak susah di sana, airnya air sumur. Jadi mereka selalu semua para sedelin datang periksa daerah Wondama yang mereka katakan, wah daerah yang subur sekali. Masyarakatnya sudah tahu bertani karena pendeta Baut sudah adakan itu. Sudah bertani dan masyarakat sudah menanam secara ya teratur. Airnya, air batangnya begitu limpah, mengalir siang malam, tidak ada kesulitan. Mansinam siswa-siswa sering berkelahi karena ada yang tunggu, lain cuci pakaian, lain mandi dulu habis baru satu lagi. Ya. Tapi kalau dibanding di Wondama terlalu limpah airnya. Jadi sekolah pindah saja ke Wondama. Ya. Akhirnya sekolah dibangunkan dan selesai tahun 25 kayaknya dengan alat-alat sekolah, meja, bangku, lain-lain semua di drop ke sini. Sekolah penggunaan asrama, sekolah guru. Ya. Sekolah guru mulai tahun 1925 dan ditutup pada 1942. Waktu Perang Dunia Kedua mulai meletus. Itu sekolah guru. Ya. Di situ kayaknya juga pula. Semua orang Belanda yang cari jalan pulang. Tapi sebagian besar tertahan di Sumatera. Karena Jepang sudah masuk mengalahkan Asia Timur Raya. Termasuk Filipina sampai ya, Taiwan, apalagi semua itu dialahkan masuk Indonesia. Sampai ke Indonesia. Orang Belanda yang mau pulang ke tanah Belanda tidak dapat jalan karena terusan Suez sudah ditutup, dikunci. Satu-satunya jalan untuk keluar ke Eropa itu Ya. terusan Suez dikunci, jadi tidak bisa masuk. Semua orang Belanda tertahan, pendeta-pendeta termasuk Keynes dengan kawan-kawannya, Dr. Kamak, Dr. Pendeta Kamak, Keynes, Ehra, Bekerek, mereka ditahan. Di Sumatera. Ya, banyak, tapi mereka ini 4 orang ini yang
minta kembali ke Papua setelah aman. Mereka dikeluarkan dari lembaga terus beralih dan pulang ke Papua. Sebab mereka masih ingat tugas mereka yang ditinggalkan, apa masih jalan atau tidak, pekabaran Injil yang terutama. Ya, kemarin kayaknya diangkat sebagai ketua sending sesudah Perang Dunia Kedua, ketua sending di tanah Papua, New Guinea. Dan asrama ini baru dibuka ulang tahun 1950 untuk YFVS, termasuk Papa pun, Papa juga di situ. YFVS ini dalam bahasa Belanda Ya, Jongens Vervolgschool. Itu untuk sekolah rakyat. Itu sekolah sambungan pria. Oh, sekolah sambungan pria. Ya, Jongens toh. Ya, Jongens itu pria, laki-laki. Ya. Jadi mulai tahun 50 sampai 63 itu masa PBB karena penyerahan tanah Papua Ya. tahun 62. Nah, 63 di PBB yang serahkan guru-guru Belanda sisa termasuk Westerban, Nah, mereka pulang. oh, tahun 63 itu Westerban sudah masuk. Dia sudah kepala sekolah yang terakhir. Ah, Dia kepala sekolah yang terakhir orang Belanda. iya. 63 pulang, 64, 65 masih YFVS masih diteruskan oleh guru-guru Papua termasuk Sundoi. Sundoi dari Kebar, guru kepala sekolah. Sekolah Sunda. Pemakaian asrama sekolah guru di Aitumeri Mie pasal 1. Bukit Aitumeri pada tahun 1925 dibuka sebagai tempat didikannya Normal Sol dan YFVS. Jadi Normal Sol sudah tutup tahun 42, nanti buka tahun 50 tutup YFVS. YFVS. Ya, di situ Papa juga masuk. Ya. Dan kepala sekolahnya itu pendeta yang Belanda yang terakhir tuh, Hubertus van Arkel. Hubertus van Arkel, Nyonya van Arkel yang jadi direktur pertama di situ. Kemudian Even Hayes, nama-nama mereka semua ada. Robert Streik, kalau ya guru sekolah guru normal, pendeta ISK ini direktur. Mesak Gosal, pembantu dari Manado, guru bantu. Johan Arits dari Doreri, Manokwari, guru bantu. Baldadus Mofu, dia guru bantu. YFVS sebagai sebagai kepala sekolah guru Berta Eger. Ini perempuan ini from Jerman jadi Eger. Berta Eger, kemudian diganti Robert Streik, kemudian Even Hayes, kemudian Loder, kemudian Rohul Westerban yang terakhir, Sundoi, guru-guru bantu Belanda yang pakai rumah sebelah ini berganti-ganti, dua orang ya. Ini orang Belanda, Swart, Vogel, Westerkamp, Sur, ya itu guru-guru bantu, termasuk Amos Holisio, Pandita, William Ansanai, pembantu, David Prawar, pendeta juga pembantu, Salmon Rumpabe dari Manokwari, Doreri, guru bantu, Justus Yoku dari Sentani, guru bantu, Alex Maniagasi dari Waropen, guru bantu,
Lesnusa dari Ambon, Guru Bantu. Guru Wos dari Doreri, Manokwari, Guru Bantu. Simon Maniagasi dari Waropen, Guru Bantu. Jadi ini guru-guru dari JFPS, guru-guru dari normal, semua itu ada di atas. Begitu indah karyamu Tuhan, begitu